Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rika Susanti akan menjelaskan materi tentang statistik parametrik dengan dosen pengampu Bu Dwi Putri Musdansi, SPDIMA. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari statistik parametrik, yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Statistik parametrik disebut juga dengan teknik statistik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis dengan melibatkan parameter populasi. Keterbatasan yang dimiliki oleh statistik parametrik adalah penggunaan jenis data minimal, yaitu jenis data, interval, dan rasio. Selanjutnya, statistika parametrik didasarkan pada model distribusi normal, sehingga ada beberapa uji asumsi yang harus dipenuhi sebelum dilakukan analisis data. Yang termasuk pada statistika parametrik adalah uji perbedaan rata-rata. Pengujian perbedaan rata-rata populasi dibagi menjadi 3. Di sini saya akan menjelaskan 2 bagian saja. Yang pertama, uji T1 sampel, dan yang kedua, uji perbedaan 2 buah rata-rata populasi. Di sini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, pengujian perbedaan 2 buah rata-rata populasi yang tidak berkorelasi, dan yang kedua, pengujian perbedaan 2 buah rata-rata populasi yang berkorelasi. Dalam melakukan pengujian perbedaan rata-rata di atas, menempuh 2 garis besar uji, yaitu uji asumsi dan uji hipotesis. Selanjutnya, uji T1 sampel. Uji ini dimaksudkan untuk menganalisa ada tidaknya perbedaan atau bergantung pada rumusan hipotesis suatu variabel dibandingkan dengan kriteria tertentu. Langkah untuk melakukan uji T1 sampel ini yaitu dengan uji asumsi dan uji hipotesis. Di sini dapat kita lihat contoh dari uji T1 sampel, yaitu seorang peneliti berpendapat bahwa kemampuan mahasiswa dalam belajar statistika tidak sama dengan kemampuan belajar ilmu fikih, yaitu 4 jam. Untuk menguji hal tersebut, peneliti mengambil sampel terhadap 20 orang mahasiswa, sehingga diperoleh data sebagai berikut. Nah, dengan menggunakan alpha sama dengan 5% dan dianggap data telah memenuhi uji asumsi, maka ujilah hipotesis ini dengan melakukan langkah-langkah uji hipotesis, yaitu yang pertama rumusan hipotesis, yaitu hipotesis penelitian, kemampuan belajar statistika mahasiswa tidak sama dengan 4 jam, hipotesis statistika H0,2 mu sama dengan 4 dan H1,2 mu tidak sama dengan 4. Yang kedua yaitu taraf signifikasinya, kita gunakan alpha sama dengan 5%. Dan yang ketiga yaitu statistik uji yang digunakan menggunakan SPSS. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang kita gunakan untuk memasukkan contoh soal ke dalam SPSS. Yang pertama, pada lembar variabel view, pada kolom nama isikan kemampuan belajar. Lalu yang kedua, pada lembaran data view isikan data. Dan yang ketiga, klik analis, pilih compare mean, klik one sample test. Yang keempat, setelah diklik maka akan muncul box seperti ini. Lalu pindahkan kemampuan belajar ke kolom test variabel dan pada test value isikan angka 4 sesuai dengan hipotesis. Yang kelima, klik OK, maka akan muncul output SPSS sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat, inilah hasil dari output SPSS yang kita masukkan tadi. Di sini ada kriteria pengujian dan keputusan uji. P-value kecil dari atau sama dengan 0,05, maka H0-nya ditolak. P-value besar dari 0,05 maka H0-nya diterima. Nah, dapat kita lihat di sini, inilah hasil dari pengujian yang menggunakan SPSS. Dan kesimpulannya, dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa kemampuan belajar statistika mahasiswa tidak sama dengan 4 jam. Selanjutnya, uji T2 sampel yang tidak berkorelasi.
Uji ini dimaksudkan untuk membandingkan data dua kelompok sampel yang tidak berhubungan atau tidak berkorelasi, atau membandingkan data antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Langkah untuk melakukan uji T2 sampel ini sama dengan uji T sampel 1, yaitu uji asumsi dan uji hipotesis. Nah, dapat kita lihat dari contoh di bawah ini. Seorang peneliti menyatakan bahwa ada perbedaan hasil ujian potensi calon mahasiswa dengan menggunakan teknik seleksi CBT, yaitu Computer Based Test, dan IBT, Internet Based Test, pada tes masuk Unix. Peneliti mengambil sampel sebanyak 30 untuk masing-masing teknik tes dengan menggunakan alfa 5%. Maka kita dapat menguji hipotesis penelitian tersebut. Adapun data sampelnya yaitu sebagai berikut, dapat kita lihat. Penyelesaian dari uji asumsi atau persyarat analis ini dengan menggunakan SPSS. Nah, di sini ada kriteria pengujian dan keputusan uji. P-value kecil dari sama dengan 0,05, maka H0-nya ditolak. P-value besar dari 0,05, maka H0-nya diterima. Nah, dari output diperoleh keputusan uji sebagai berikut. Yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, dengan uji Kolmogorov-Smirnov pada teknik CBT disimpulkan data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, sedangkan dengan teknik IBT disimpulkan data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Yang kedua, dengan uji Shapiro-Wilk pada teknik CBT dan IBT disimpulkan data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, untuk catatannya, untuk kebutuhan penelitian gunanya uji untuk seluruh dapat berdistribusi normal. Nah, untuk menguji hal tersebut kita perlu menggunakan SPSS. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk memasukkan contoh soal ke dalam SPSS. Yang pertama, masukkan nama variabel dengan nama hasil tes dan teknik yang menunjukkan teknik tes yang digunakan pada lembar variabel view. Selanjutnya pada value isikan 1 sama dengan CBT dan 2 IBT. Kemudian pada lembar data view isikan data sesuai dengan soal seperti berikut. Klik analis, pilih deskriptif, lalu klik explore seperti berikut. Beri tanda checklist pada normality plot with text, lalu klik continue dan OK, maka akan diperoleh output sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat outputnya sebagai berikut. Di situ terdapat kriteria pengujian dan keputusan uji. Yang pertama, p-value kecil atau sama dengan 0,5, maka H0-nya ditolak. P-value besar 0 dari 0,5, maka H0-nya diterima.